Yang sangat saya hormati ini rekan saya, senior saya, Pak Risobat. Ini kembali hubungan Wiwin. Ini juga sahabat yang selalu jadi teman berdiskusi. Ini rekan-rekan para pengawas yang baru. Saya bangga pengawas di KPD 11 mayoritas beliau. Utangan loh ini. Pertama Ibu Destri, Diani, Bu Ima, dan Pak Haji Wahyu. Ini luar biasa. Tunggu sebentar lagi ada yang jadi kepala sekolah. Kita doakan ini ketua MGB kita. Dan cepat mengawal kita. Mudah-mudahan juga. Ya, siapa lagi? Aja, siapa lagi? Kita doakan ya, bahwa hidup itu harus maju ke depan, ya. Tidak boleh mundur, tidak boleh juga jalan di tempat sesungguhnya dia tidak maju, tidak bergerak. Karena bergerak itu adalah harus melakukan perpindahan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya di sini harus menyampaikan sesuatu. Mohon izin saya tidak bisa pantun, tapi nanti saya akan melakukan sesuatu saja nanti di akhir video. Pertemuan ini sangat memorable banget bagi saya karena pada saat ini saya bisa bertemu dengan orang-orang hebat, guru-guru hebat, terutama guru-guru kimia. Ya, walaupun saya sangat sedih dari dulu guru kimia malah wanita. Jadi sejak MGMP dulu tahun era 90-an memang mayoritas adalah kimia, termasuk laki-lakinya yang minoritas. Jadi bukan meriwai tapi di kimia pun sama Pak Ayu. Bapak dan Ibu, pada hari ini ada sesuatu yang sangat penting terutama bagi rekan-rekan yang purnabakti. Jadi purnabakti itu bukan akhir dari bekerja, tapi sesuatu langkah awal untuk memulai hidup di suasana baru. Saya merasakan bahwa yang saya alami bahwa hidup itu adalah bukan apa yang sifatnya memang unpredictable, tidak bisa diprediksi. Tapi hidup itu sebetulnya bisa by design, bukan by accident. Saya secara pribadi, saya sangat bersyukur sekali dan sering merenung dan sering kali saya sampaikan pada anak-anak saya bahwa hidup itu ternyata bisa direncanakan by design. Pertama ya, contoh, saya dulu mau menikah, saya ingin menikah itu kalau tidak dengan orang Jawa, orang Padang. Ternyata memang betul, saya ditakdirkan oleh Allah bagaimana bisa berjumpa dengan kedua ini. Ternyata saya menikah juga dengan orang Padang. Yang kedua, ya, saya ingin punya anak itu ya 3 atau 5 gitu. Dan ininya 5 tahun gitu. Ternyata benar ya, 5 tahun. Dengan ilmu yang saya miliki, ya mencoba bagaimana kita bisa 5 tahun. Bisa juga. Kalau jadi guru, saya ingin suatu saat kalau jadi guru itu saya ingin mengenyam di jabatan struktural. Bisa juga ya. Maka tahun 2000 izin ya. Tahun 2000 saya tidak melanjutkan ke sudah 4A, tapi 4A saya simpan karena saya ingin 4A ini saya sekolahkan di struktural. Karena kalau di struktural langsung ke 4B, sebab 4B itu kepala divisi. Staf-staf di bawahnya itu kabit kasih itu harus di bawah 4B. Begitu aturan di struktural, beda dengan di fungsional. Saya lakukan, ternyata tidak sukses. Tapi untuk mencapai di struktural saat itu, nah ini harus melalui satu gerbang yang dinamakan pengawas. Bagaimana menjadi pengawas saat itu? Salah satu syaratnya adalah S2. Tahun 2000, ketika teman-teman yang lain buat apa dulu? Guru ke SMA, nggak usah S2, S1 saja masih jarang saat itu. Mohon maaf ya, saya ingin masih diploma, masih banyak yang BA, Bachelor of Art, ya, atau PhD. Bisa coba langsung masuk di S2 tahun 2000. Saya ikuti. Setelah itu apa?
ada peluang 2004 saya ikut di MGMP saat itu ya, karena sudah sejak 90 ya, baru tahun 2004 saya sempat juga Pak Bangge, saya jadi ketua MGMP 2004 sampai 2007. Gimana ini untuk masuk di saya coba masuk guru berprestasi jadi guru berprestasi ya, jadi pengawas wah saya satu lagi langkah masuk institut gila. Gimana sih, mohon maaf ya, untuk masuk di sebuah lembaga seperti itu ini harus koneksitasnya harus tinggi, tapi saya cari jalan luar ya. Jadi berjalan itu tidak mesti harus di jalan tol yang sangat luas, tapi padat. Saya selalu memilih jalan setapak ya. Jalan setapak itu jalannya bongkar-rengkol, berliku, upside down, tetapi yang berjalan hanya saya sendiri. Akhirnya akan sampai juga di tujuan. Saya lakukan melalui pengawas berprestasi. Saat itu 2011 sempat juga saya masuk di Jepang saat itu, dan pulang dari sana saya langsung dipanggil oleh kepala dinas tanaman bantuan abdi, saya butuh tanaman begitu kepada itu. Terus begitu, wah 2017 masuk, saya cita-cita ingin jadi ketua NKPS Jawa Barat saya itu. Gimana caranya? Oh harus NKPS kabupaten dulu. Akhirnya memang sampai gitu, semuanya sampai. Bapak dan Ibu, jadi kita tidak boleh hidup ini biasa-biasa, harus menjadi orang yang luar biasa dan harus punya mimpi. Karya besar di dunia ini memang berawal dari sebuah mimpi. Bagaimana yang namanya insinyur Eiffel membangun sebuah menara yang sangat tinggi, bahkan itu bagian dari 7 keajaiban dunia, itu berawal dari mimpi. Walaupun tidak mimpi, tapi mimpi itu terus dia ucapkan, terus dia lakukan, walaupun resistensi banyak penolakan. Tabiatnya terjadilah yang namanya menara Eiffel yang sangat bertujuan itu. Bagaimana yang dinamakan dengan Columbus, sesuatu yang tidak mungkin, tapi akhirnya yang mampu mengelilingi dunia. Bahkan kalau Bapak Ibu ditanya siapa orang yang pernah mengelilingi dunia, pasti jawabannya adalah Columbus. Padahal bukan Columbus yang pernah mengelilingi dunia, tapi karena dia yang pertama, dia yang paling diingat di dunia. Jadi ini sangat penting Bapak dan Ibu. Saya berharap Bapak dan Ibu, teman-teman, saudara-saudara, punya mimpi menjadi guru itu. Jadi saya ingin jadi guru seperti apa? Tipikal guru ini, jangan biasa-biasa saja. Saya ingin menjadi guru yang dirindukan oleh teman. Jadi kalau lonceng berbunyi, kalau bisa saya ingin dipanggil oleh siswa bahwa saya ada dibutuhkan oleh siswa, tapi tidak dibiasa. Sederhana saja. Jadi dimanapun kita berada, kita memang selalu membuat bahwa diri kita itu yang terbaik. Kira-kira begitu. Bapak dan Ibu, izin ada karena tadi saya ada Ibu Amel itu harus ada sambutannya harus apa ya? Ya makanya saya ulat-ulat saja sebentar. Izin ya, boleh. Sebab begini Bapak dan Ibu, kalau ingin terkenal ada 3, boleh catat ya. Jadilah bebas, jadilah yang pertama. Siapa di antara Bapak dan Ibu yang melupakan cinta pertama di dalam? Jadi jujur ya, pertama itu penting gitu ya. Jadi kalau ditanya apa merek odol, pasti Pepsodent. Apa merek deterjen, pasti Rinso. Pertanyaannya, apakah deterjen hanya Rinso? Tidak. Tapi kenapa disebut Rinso? Karena Rinso adalah yang pertama. Kenapa Pepsodent? Karena dia yang pertama. Kenapa orang ditanya siapa orang yang pernah menginjakan kaki di bulan? Pasti jawabannya Neil Armstrong. Apakah hanya Neil Armstrong yang pernah? Tapi Neil Armstrong disebut karena dia yang pertama. Saya ingin biaskan pada Bapak ini.
Jadilah yang pertama menemukan sesuatu. Jadilah pertama untuk melakukan sesuatu baik di sekolah atau di mana saja. Yang kedua, jadilah the best. Jadilah yang terbaik. Ya. Ini penting. Ya. Jadi kalau ingin dibuat kebiasaan, jadilah yang terbaik. Terbaik di mana saja, bidang apa saja. Yang penting terbaik. Dan setiap orang itu punya kemampuan. Anak-anak itu punya kemampuan. Nah, di sana kita akan senang menjadi seorang guru, akan senang mendalami guru, psikologis anak. Karena apa? Karena kita, setiap anak itu punya potensi. Nah, di sana masih senang menjadi seorang guru. Yang ketiga adalah different, berbeda. Jadi kalau tadi teman-teman baca pantun, saya akan membacakan sesuatu saja. Boleh nggak? Siapkan dokumentasi. Dari stoikiometri ke cinta. Dulu aku benci, jujur aku akui. Setiap deret angka, rumus dan teori, stoikiometri datang bagaikan badai yang sulit, menenggelamkan hariku dalam sepi yang tak bertepi. Aku tak paham reaksi dan tak mengerti kesetimbangan. Larutan dan campuran bagai bayang-bayang tanpa pegangan. Apa pula itu reaksi redoks, entah dari mana datang. Entropi hanya menambah bimbang dan keraguan panjang. Reaksi eksoterm membakar semangat yang tak ada. Endoterm membekukan niat di dada. Ikatan ion, ikatan kopalen, ikatan kimia, semua bagai simpul yang mengikat rasa putus asa. Sampai hadir ia, namanya Pak Sidi Awaludin, guru muda penuh gaya. Dengan indikator alam ia membuka mata. Di laboratorium kami bereksperimen ceria. Kimia menjadi hidup, bukan sekedar kata. Kami uji larutan asam dan basa dari bunga telang. Warnanya menari, hatiku pun jadi riang. Ion kompleks, senyawa jadi teman dalam kisah. Kita tak lagi asing, malah menumbuhkan rasa getar indah. Hari berganti, waktu membawa cerita. Aku pun jadi guru berjalan dalam asa, bertemu saudara-saudara sejiwa dalam hangatnya keluarga MGMP Kimia. Pak Sutardi, Pak Jamiat, pelita dalam gelap. Pak Seplili, Pak Yaya, semangatnya tak pernah lenyap. Bu Hayati, Anandang, cermin ketulusan. Ibu Momi, Teh Wiwin, sekarang hadir, sinar dedikasi tanpa batasan. Pak Darmawan, Pak Mulyadi, pembawa damai. Pak Heri, Pak Alim, ilmu dan tawa berpadu ramai. Pak Kamal, Pak Rahmat dan Pak Haji Sobar dan lainnya bersatu dalam visi membangun masa depan bangsa. Kami berdiskusi bersilaturahmi penuh makna, memecah persoalan, menyalakan cahaya. Sejak 1991 MGMP jadi rumah kedua, dan aku pun diberi amanah jadi ketua dari tahun 2004 hingga 2007 ada. Kini aku paham, kimia bukan sekedar ilmu, ia cerminan hidup, reaksi hati, ikatan rindu. Ada kalanya kita tercemar oleh polusi duka, tapi juga ada adiksi cinta yang tumbuh bersama.
Wahai para guru kimia dan rekan penjaga nyala ilmu, teruslah berinovasi, jangan pernah jenuh. Sampaikan kimia bukan hanya teori dan angka, tapi kisah tentang alam, hidup, dan logika. Wahai para pengurus MGMP, pejuang dalam diam, rawat persaudaraan ini dengan kerja yang dalam. Jadikan MGMP bukan sekedar forum biasa, tapi taman tumbuhnya semangat, solusi, dan rasa. Karena dalam setiap rumus yang kita ajarkan, terselip harapan, tersusun masa depan. Kita bukan sekedar guru yang mencatat di papan. Kita adalah cahaya untuk generasi yang akan datang. Terima kasih. Silawu 17 Mei 2025. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.